Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Alifa, NIM 24093081100025 dari kelas 241B Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dari dosen pengampu Pak Mulawarman Munsyir. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, Soekarno memberikan istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Prof. Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya lima dan sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik, senonoh. Dari kata sila ini, bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan merekap pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. 3. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan dengan Pancasila. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber dari segala hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. 5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewujudkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. 6. Pancasila sebagai ideologi juga mengandung sistem nilai yang bersifat menyeluruh. 3. Peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Peranan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia ialah: 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. 2. Pancasila sebagai dasar sila satu atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, serta peristiwa dijajah oleh negara asing sebagai fondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. 4. Pancasila sebagai dasar yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia,
Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya, sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara, karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti kritis yang menimpa bangsa-bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak tanpa menonjol satu atau beberapa sila saja dari kalimat di atas telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk kebutuhan negara. Dengan kalimat sila tersebut kehidupan masyarakat akan lebih terarah. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.